Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam tayangan YouTube kesayangan kita Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu berbagi ilmu dan wawasan kepada umat semuanya demi meningkatnya martabat dan derajat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertolabul ilmi, dengan kita belajar, insya Allah salah satu jalan melepaskan kita dari gangguan mempersekutukan Allah tentunya dengan belajar. Karena setiap orang belajar tidak mungkin dia mendapatkan suatu bimbingan yang menyesatkan. Kenapa demikian? Ilmu tauhid tidak butuh benda. Bertauhid kepada Allah tidak butuh kesaktian. Bertauhid kepada Allah tidak butuh kehebatan. Bertauhid kepada Allah bagaimana supaya kita bisa menjadi umat Allah yang kekal dan abadi bersama ibadah Allah. Umat Allah yang memiliki syafaat dan mendapatkan martabat dari Allah. Umat Allah yang bisa menyatu kembali kepada Allah. Inilah tauhid, syahadat ahadah. Menyatu langsung menjadi satu kepada Allah, masuk ke dalam pangkuan mahabbahnya Allah, insyaallah. Dengan ini kita belajar. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat muslim itu belajar, bukan hanya bersejarah-sejarah sementara di depanmu bukan sebuah sejarah, tapi al-malikul haqqul mubin, sebuah kenyataan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, alhamdulillah saya sebagai Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, pimpinan Majelis Zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur beserta jemaah mengucapkan milad. Semoga panjang umur YouTube Buya Pasaman Timur. Sedikit kita telah melalui masa miladnya YouTube Buya Pasaman Timur tanggal 24 September ini. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya menjadi YouTube panutan umat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanggal 24 September kita akan mengadakan rasa syukur kepada Allah
Untuk itu saya akan menyampaikan sedikit ulasan sejarah berdirinya YouTube Buya Pasaman Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jauh sebelumnya di dalam ibadah dan tafakur yang saya lakukan kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada saya dalam isyarahnya yang mana keterpurukan umat ke dalam murka Allah, ke dalam azabnya Allah, murkanya alam, laknatullah di berbagai daerah dengan mempercayai roh-roh dan leluhur, kebendaan, kependitaan, kebendaan, isim-isim, sampai menyerahkan anak sebagai zakat, sampai mempersekutukan Allah dengan jin. Bahkan kalau tidak ada ulama didampingin jin tidak diakui. Masya Allah. Dengan pengamalan-pengamalan para leluhur dewa-dewa yang dipanggil untuk melindungi para petinggi-petinggi dengan menyeru-nyeru makhluk-makhluk dan memelihara makhluk-makhluk. Subhanallah, astagfirullah. Dengan tersesatnya pemahaman-pemahaman yang mengatakan Allah itu zat, Allah itu sifat dan segala macam, tanpa mengalami tafrid dan tajrid, tanpa merasakan dan mengalami. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak mampunya dan berkurangnya para pemuka-pemuka agama dalam mencintai Al-Quran, dalam menggali pemahaman Al-Quran, sehingga semua menjadi sunnah. Solat pun menjadi sunnah. Inilah yang sangat memprihatinkan saya. Dengan amaliyah solat sudah sah dikerjakan, tidak ada peningkatan afqalala fil mu'minin dalam surat Al-Mu'minun. Tidak pernah umat mencapai kekusukan. Setiap dia melakukan solat, apa yang dia terima, masalah semakin banyak, kesulitan semakin tinggi. Kenapa? Karena tidak tercapainya hakikat daripada tujuan solat itu. Tidak tercapainya makna yang tersirat yang akan dia kendarai untuk bermukasafah kepada Allah. Apalagi telah mendewakan para almarhum. Apapun yang akan perbuatan baik dia lakukan, selalu memunculkan kependitaan arwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jauh di sana di Sumatera Barat merasakan himbauan Allah. Insya Allah saya mencoba untuk hijrah ke tanah suci dan menuju Jakarta. Alhamdulillah, panggilan Allah membuat saya jadi seorang perantau di daerah Jakarta dan sekitar. Karena tempat berkumpulnya para kebaikan dan keburukan yang saya alami, berkumpulnya segala angkara dan murka, berkumpulnya segala kebaikan dan keburukan. Insya Allah dengan pintu ke pintu, dengan petatah petitih, dengan gerakan patah patih semua,
saya lakukan dengan ketenangan dan kesabaran. Berakhir dengan kehabisan kepercayaan kepada benda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dalam menghindari umat mempersekutukan Allah. La rab'aniyah fil Islam. Jauh dikala itu dalam kesepian yang saya alami dan keramaian mistik yang saya alami, kesepian kebenaran dan keramaian kefanatikan dan kemusyrikan yang sedang berjalan. Bahkan tidak afdol seseorang mendapat jabatan kalau dia tidak kedukun. Bahkan seperti luah merajalelanya tabiat-tabiat di lapangan yang saya alami. Tidak ada lagi fungsinya Allah, tidak ada lagi fungsinya Tuhan. Yang berkuasa adalah petinggi-petinggi ilmu kebatinan, merajalela di seluruh penjuru negara ini. Islam hanya larut dalam sejarah dan cerita. Islam hanya larut dalam sejarah dan cerita. Tidak ada satupun kebenaran Islam yang bisa ditampilkan kecuali diam, guru tidak boleh ditanya. Inilah yang mengkhawatirkan saya. Nasib umat pencinta-pencinta Allah semakin hari semakin ke pinggir kota, semakin hari semakin jauh teraniaya, karena kan sudah berkurangnya ulama yang hak, guru-guru agama yang berserakan banyak, dan agama semakin hilang. Intan-intan yang bertaburan di dasar laut tidak satu pun yang maju ke permukaan karena alasan tidak mampu menyelam. Itulah iman yang tidak mampu mencapai hakikat Tuhan. Setiap orang yang merantau pulang selalu menderita, karena lebih menderita di rantau daripada di kampung. Tapi godaan setan sangat banyak membawa kita pergi merantau. Akhirnya apa? Kita mendapatkan pertolongan-pertolongan goib. Yang goibnya bukan goib min Allah, tapi goibnya orang. Ilmu yang goib. Inilah yang membuat penistaan terhadap hakikat Allah. Orang tidak terpikir bagaimana solat itu bisa mendapatkan pertemuan dengan Allah, tetapi hanya dengan melakukan sunnah-sunnah tanpa sedikit menyinggung terhadap yang fardu. Semakin hari menjadi akal agama ini. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Memprihatinkan sekali. Tidak ada lagi yang merindukan Allah dalam solat, melainkan dihimbauan meramaikan masjid, tapi sepi bertuhan. Untuk itu saya merasa terpanggil untuk merantau dengan tujuan mengembalikan umat Allah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengutamakan bertuhan dan mewajibkan beragama. Untuk itu saya mencoba melangkah demi langkah di kota yang penuh sesak. Berbagai macam aura dan aroma kehidupan di dunia dan akhirat, kehidupan zahir dan batin, ditambah lagi mengutamakan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat aliran-aliran
pemahaman-pemahaman yang harusnya menjadi satu kodrat dalam tauhid tetapi berpecah belah dalam pemahaman. Solat orang syariat bukan sama dengan hakikat, solat hakikat tidak sama dengan tarekat, solat orang tarekat sudah tidak sama dengan marifat. Kata siapa? Itu kata pemahaman. Semuanya sama, hanya derajat yang membedakan pemahaman. Ingin lebih berderajat, nilai hakikat. Ingin lebih berderajat, terus ke nilai tarekat dan marifat. Bukan perbedaan. Berusaha saya menyelamatkan umat dengan panggilan Allah. Saya merantau bukan ingin mencari hidup. Saya merantau menyelamatkan umat yang mana tidak akan pernah lama setiap perantauan. Setinggi-tinggi terbangnya burung, pulangnya ke kandangnya juga. Saya guru mursyid kelahiran Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Insya Allah waktu demi waktu, jalan demi jalan saya laksanakan dengan pelan. Mulai dari hasutan, fitnah, durjam yang saya rasakan, saya tetap berprinsip di jalan Allah. Dalam perintah Allah tidak ada manusia yang teraniaya. Dengan gigih, dengan giat, didukung oleh keluarga, anak dan istri semuanya. Para luhur keluarga saya besar. Mudah-mudahan perjalanan saya menghimbau kembali manusia bertauhid kepada Allah semakin banyak. Bahkan dengan adanya YouTube Buya Pasaman Timur yang sengaja saya terbangkan dan saya ajak kepada jam terbangnya, sudah dicintai oleh 21 negara. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya selalu mendapat dukungan dan mohon doa restu kepada semua famili, keluarga dan sanak semua, baik dari Sumatera Barat, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, basa batuah dan gadang dalam nagari. Mohon doa saya, doakan saya semoga selalu di dalam tauhid Allah, dalam menyelamatkan umat dari penderitaan-penderitaan kebendaan dan kemaklukan. Insya Allah mudah-mudahan jejak saya ini bisa diikuti oleh para hamba, para murid, para saudara-saudara sekalian. YouTube Buya Pasaman Timur memang difasilitaskan untuk umat tanpa mempersekutukan sifat-sifat apapun ke dalam Allah, melainkan mengajak bertauhid kepada Allah. YouTube Buya Pasaman Timur selalu menghimbau kepada kebaikan, tidak akan pernah mencerca dan memburukan atau mencerca-cerca pemahaman lain dan iman lain, melainkan menuntunkan iman diri kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu tauhid ini didengar oleh semua seluruh alam-alam jagat raya ini. Mudah-mudahan Allah besarkan, mudah-mudahan Allah pimpin dan Allah kawal perjalanan YouTube ini sehingga sampai kepada yang berhak. Rahasia Allah adalah umat, maka rahasia umat inilah yang harus menjadi tuntunan rahasia seluruh umat. Tidak ada rahasia bagi Allah, karena manusia adalah rahasianya Allah yang tidak berasal usul dari manapun, melainkan dari Allah itu sendiri. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Pemahaman tauhid tidak dipandu oleh kitab apapun kecuali berkitabnya Allah pada dirimu. Kitabullah, bernyawakan, bernapaskan dirimu kepada zatnya Allah, Rasulullah, dan berhidupnya Allah pada dirimu dengan hayatullah. Inilah kitabullah adalah Rasulullah dan hakabnya adalah Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dipandu oleh wahyunya Allah. Ilmu tauhid ada ilmu syahadat, rukun pertama dalam Islam yang dipimpin oleh mursyid.
Jangan mencari pemahaman ilmu sunnah dengan kitab-kitab sunnah mendapatkan ilmu tauhid. Itu tidak mungkin. Ilmu hakikatnya syahadatullah, tauhid kepada Allah. Kitabmu kitabullah, nabimu rasulullah, Tuhanmu Allah, dalilmu dalil Allah. Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah jalan kebenaran sebuah ilmu. Berpedoman kepada Al-Quran, kitabnya Al-Quran, mulai daripada surat Toha 14 merujuk kepada hakikat-hakikat Al-Ikhlas An-Nas, berwujud ke dalam surat Al-Fatihah, bertajali dalam Bismillah, terhimpun dalam La ilaha illallah, dan bermakom dalam Allahu Akbar. Itulah kitab tauhid. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat iman umat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hadirin, para pendengar, para jemaah sekalian, ucapan saya kepada semua, terima kasih saya kepada semua kru YouTube Buya Pasaman Timur, jemaah, grup pengajian, grup 1 sampai mancanegara, telah menghadiri acara YouTube Milad YouTube Buya Pasaman Timur. Dan ucapan terima kasih saya ke seluruh penonton, pemirsa YouTube Buya Pasaman Timur dalam negeri dan mancanegara luar negeri. Alhamdulillah wa syukurillah, ucapan terima kasih saya ini selama-lamanya akan menjadi panduan umat, insyaallah. Baik para jemaah sekalian, insyaallah dengan adanya pemahaman YouTube Buya Pasaman Timur ini, mudah-mudahan menjadi ukhuwah Islamiyah, penyatu umat dari segalanya. Akhirul kalam, wabillahi wat taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan bertemu lagi di dalam marwah belajar dan mengajar. Silakan menghubungi petugas yang telah kami terakan nomor di layar deskripsi untuk mendaftarkan diri, belajar mendapatkan tuntunan ilmu hakikat amal dan ibadah dalam makom tauhid, insyaallah. Barakallahu ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin.